Oke, Sebelah itu. bergeser ke Bung Edi Susilo sebagai pejuang agraris Sumatera Selatan. Kita tahu nih bahwa konflik agraria di Indonesia ini mayoritas disumbangkan oleh sektor perkebunan dan pertanian. Mungkin bisa jelaskan Bung Edi dalam perjuangannya mengawal advokasi konflik agraria ini, eh, apa yang sudah dilakukan dengan GTRA di tingkat provinsi Sumsel? Silakan Wah, Bung. kalau kita bicara GTRA ini sakit hati sebenarnya kita. Ya jujur seperti yang tadi diulas panjang lebar sama Bung Jamil, GTRA ini sebenarnya tidak berfungsi gitu kan. Karena apa? Mungkin ya karena konsepsinya Ferdinand ini atau reforma agraria ini kan baik itu konsepsi kapitalisme atau konsepsi sosialisme itu semua memiliki konsepsi tentang uh, reforma agraria, cuman beda dan polanya saja soal redistribusi lahan ini. Nah, uh, GTRA ini karena yang utama di sana itu adalah pejabat ini. Jadi mereka ini nggak mau ribet sebenarnya dalam proses penyelesaian konflik agraria gitu kan. Nah, sebaiknya memang rata-rata mereka ini tidak memiliki background begitu tentang pemahaman apa itu reforma agraria dan lain sebagainya. Rata-rata mereka ditunjuk oleh institusinya karena struktur GTRA ini kan mulai dari pejabat daerah, terus ATR, terus KLH, terus pihak aparat keamanan gabung jadi satu begitu. Jadi ada yang cuma gugur tugas begitu. Saya kenal beberapa orang itu ya yang penting mereka mengisi absen begitu ikut rapat di GTRA, nggak ada perspektif untuk menyelesaikan problem-problem persoalan rakyat. Nah ini perlu ada perombakan sebenarnya. Terus yang selanjutnya itu perlu ada pelibatan orang-orang yang memang atau yang konsen terhadap proses-proses penyelesaian konflik agraria gitu. Sebenarnya mungkin sudah dilakukan, tapi karena rata-rata di Indonesia ini seluruh birokrasinya itu tidak terlalu ambil pusing, biasanya mereka melibatkan orang-orang yang dekat dengan mereka saja dan tidak pernah masuk ke dalam. Misal kita membuat Komite Reforma Agraria di Sumatera Selatan ini untuk menunjukkan bahwa begini kerjanya GTRA itu harusnya menyelesaikan problem-problem persoalan rakyat gitu kan. Makanya tadi di awal itu di ulasan itu gue bilang bahwa presiden harus turun langsung, jangan sampai seperti pantauan kawan-kawan di Jatam ya, ketika presiden bagi-bagi sertifikat begitu di sebelahnya sudah ada bank, akhirnya sertifikat itu digadekan untuk uangnya untuk modal kembali gitu kan. Jadi ini benar problem baru, apalagi 75,3% ya petani kita ini secara tingkat pendidikan itu rata-rata baru lulusan SD gitu kan. Terus anak-anak mereka karena merasa bahwa menjadi petani itu adalah hal yang pekerjaan yang kurang bagus begitu, atau dekat dengan lumpur lah dan sebagainya, beda kayak petani di Belanda, beda kayak petani di Jepang atau di Eropa gitu kan, petani yang modern begitu, akhirnya mereka tidak mau kembali menjadi petani dan ini problem gitu kan. Nah jadi nggak berfungsi lah GTRA ini kecuali dirombak total nih, dirombak total. Libatkan mereka-mereka yang memang konsen di dalam penyelesaian konflik agraria sehingga reforma agraria yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi ini bukan reforma agraria palsu gitu, reforma agraria yang hanya soal lip sync saja gitu kan. Lip sync sebenarnya itu ya cuma mau bagi sertifikat untuk korporat-korporat yang diwakilkan oleh orang-orang yang di sekitar korporat itu gitu kan. Yang memang kalau benar kata Bung Jamil tadi, kita kan sering overlay nih, kita sering overlay di BPN dan lain sebagainya, kita buka peta dan lain sebagainya ketika rapat-rapat, ya memang itu semuanya yang tanah objek reforma agraria baik Tora ataupun PS-nya itu ya bersebelahan dengan rencana-rencana korporat-korporat besar itu untuk memperluas lahannya, dan ini kan perlu menjadi koreksi gitu kan. Data sudah banyak dan sebagainya, ya harus kita evaluasi gitu. Jadi selama kami
selama kami membantu atau bersama dengan masa rakyat untuk memperjuangkan hak atas tanah yang mereka yang dirampas itu, selama ini pula kami merasa bahwa GTRA tidak pernah hadir di tengah-tengah kami, gitu. Jadi seharusnya GTRA hadir dan menyelesaikan itu. Jadi wajar kalau tadi disebutkan bahwa sejatinya ya gagal. Ya, saya bilang gagal GTRA. Harus ada perombakan total, harus ada pola baru, format baru untuk bagaimana menyelesaikan konflik-konflik agraria di bawah, itu kan. Terus tadi apa pengalaman Ardi ya di Yogyakarta soal bagaimana kelompok-kelompok pejuang agraria muncul di atas tapi dalam posisi yang apa ya tertutup ya bahasanya Ardi tadi itu. Memang kalau koordinasi karena kita bisa memahami ya soal koordinasi menyelesaikan konflik agraria kan sangat beresiko ya. Bahkan kalau kawan-kawan tahu, saya 4 hari yang lalu itu secara keamanan terancam karena saya dijatuhkan di jalan begitu. Saya didorong, dijatuhkan. Kalau bahasa di sini dibegal, kira-kira begitu. Motor tidak diambil, kendaraan tidak diambil, hanya diciderai. Sekarang ini kan posisi kaki saya masih sangat sakit karena menghantam pojokan jalan, kira-kira begitu. Ya, resikonya memang cukup tinggi. Artinya memang koordinasi tertutup itu menjadi penting. Tetapi juga tidak bisa dinegasikan bahwa hal-hal legal itu cukup penting untuk penyelesaian konflik. Karena ini kan legal standing negara ini selalu berbicara soal hukum. Nanti mungkin Bu Jamil bisa memaparkan lebih luas lagi atau dalam perspektif legislatif oleh kawan Ira, kira-kira begitu. Jadi tetap harus ada memang yang muncul ke permukaan ini dengan ya data terbuka memang karena kita akan menghadapi persoalan hukum sosial kayak kita sore tadi kita harus komunikasi dengan KLH untuk dan sebagainya yang nggak bisa kita menggunakan nama-nama samaran tetapi untuk keselamatan ya untuk keselamatan di bawah itu untuk keselamatan bagaimana kita berjejaring memang mungkin ya metode lampau yang juga kita sudah sama-sama pernah belajar bersama begitu, menggunakan nama samaran dan lain sebagainya, ini menjadi satu kebutuhan. Karena memang menghadapi korporat ini ya harus jeli-jeli kita bertaktik. Sebab apa? Mereka punya kapital, mereka bisa memanfaatkan siapapun untuk bagaimana melakukan intimidasi terhadap kita. Dan intimidasinya kan nggak main-main kalau di dalam persoalan konflik agraria ini. Selalu nyawa kan taruhannya. Seperti itu. Jadi memang apa ya kita sebagai kalangan progresif ya selama ini itu penting membangun jaringan seluas-luasnya karena itu juga sebenarnya yang akan bisa membentengi kita gitu kan. Jadi kita ini kan sudah tersebar di mana-mana, ada yang di legislatif, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi singkat saja Bung Edi. Ya, tetap berjejaring. Ini penting tuh, menurutku penting karena rata-rata aktivis agraria yang sekarang misal celaka dan lain sebagainya itu jaringannya kurang. Saya kenal namanya Rismaludin, itu sudah 4 kali dimasukkan ke penjara itu ketua Serikat Petani Pejuang Sriwijaya. Ketika karena dia tidak memiliki ini mungkin ya ada jaringan tapi tidak sangat luas itu. Nah maksudku kita ini kan sudah pernah berjejaring lama begitu. Nah ini sama-sama saling menopang sehingga kekuatan perjuangan agraria ini menjadi kuat karena resiko organizer di bawah itu memang resikonya ya nyawa memang taruhannya selain memang kita harus melakukan pendidikan dan sebagainya ke masa rakyat tapi intimidasi korporasi ini luar biasa kira-kira gitu. Itu tuh terima kasih. Oke. Cukup mengerikan ya bagi para pejuang agraria di Indonesia ya. Selain menghadapi buih juga harus menghadapi bunuh ya begitu ya. Atau paling simpel dicelakai lah kira-kira. Bu Ira, gimana posisi GTRA di NTT sendiri? Tolong di unmute dulu dong punya Bu Ira. Halo Bung, soal GTRA di Kabupaten Kupang,
belum maksimal. Saya ambil contoh kayak kasus kemarin yang sempat kami komisi mendampingi terkait dengan salah satu tugas dari GTRA sendiri untuk bagaimana terkait dengan aset itu, bagaimana kemudian juga mengintervensi itu. Di Kabupaten Kupang khususnya itu banyak aset Pemda yang kemudian bahkan belum memiliki legalitas, Bung. Nah, ini terbukti bahwa GTRA di Kabupaten Kupang khususnya kehadirannya juga tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan. Begitu, Bung. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa GTRA sebagai produk daripada pemerintahan Joko Widodo ini tidak efektif dan tidak optimal dalam penyelesaian konflik agraria. Bisa dikatakan seperti itu ya? Masih Bung Jamil, mana Bung Jamil? Nggak ada. Oke, sambil menunggu Bu Jamil online kembali, saya coba ingin kembali ke ingatan masa lampau ketika kita masih aktif di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Salah satu poin tuntutan kita itu selalu membentuk badan otoritas reforma agraria secara ad hoc. Nah, apakah GTRA ini juga sebuah badan yang bersifat ad hoc? Ternyata tidak, kan itu. Dan tuntutan itu ternyata sampai sekarang masih digaungkan oleh seluruh serikat tani ataupun organisasi yang concern terhadap pendampingan konflik agraria. Apakah seberat itu perlawanan rakyat terhadap negara dalam tanda kutip ya, dan korporasi untuk menyelesaikan konfliknya? Bung Edi, gimana sih Bung terkait masalah tuntutan kita dulu? Kalau dulu di LMND salah satu tuntutan wajib adalah pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis yang bervisi kerakyatan. Nah, kalau di posisi gerakan tani sendiri, salah satunya adalah tuntutannya membentuk badan otoritas reforma agraria yang sifatnya panitia nasional. Panitia nasional penyelesaian konflik agraria. Yang itu langsung dikepalai atau dipimpin oleh presiden ya. Ya. Seperti apa? Kalau dalam konsepsi liga yang kita diskusikan bersama-sama dulu begitu, sebenarnya itu salah satu solusi yang cukup efektif. Nah, sayangnya GTRA tidak begitu tuh. Jadi sayangnya GTRA yang sekarang itu tidak begitu. Jadi ini hanya semacam lembaga bagi-bagi sertifikat yang dia tidak mengerti harus kemana sertifikat ini diberikan, kira-kira begitu. Bahkan kami sempat beberapa kali semisal di kantor ATR BPN kami bilang ini objek reforma agrarianya ada, ini subjek reforma agrarianya ada. Kalau memang program itu untuk menjalankan reforma agraria, ini sudah ada subjek dan objeknya gitu kan. Gitu. Yang mengacu sesuai dengan undang-undang pokok agraria gitu kan. Jadi bahkan dengan seperti itu kan saja juga tidak juga tersentuh kira-kira begitu. Nah, ini menjadi satu catatan kita bersama ya, jadi catatan kita bersama bahwa apa yang kita cita-citakan bersama selama ini itu belum esensinya itu belum ditangkap oleh negara, kira-kira gitu. Karena tadi kalau sempat ditanyakan ya kenapa ini tidak efektif, kembali lagi kalau tadi disebutkan oleh Bung Jamil tadi, ketika kita maju menjadi calon kepala daerah, kira-kira begitu, selalu ada pemain-pemain tadi itu yang menyumbangkan dan nanti minta konsesi soal tadi itu, entah itu SDA, entah itu lahan dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh, jadi kendalanya itu di situ. Mungkin kita butuh membangun wacana dan opini dari segala spektrum. Tidak hanya yang kencang itu yang hari ini mungkin teman-teman yang terlibat di perjuangan agraria ini seperti kan ada banyak nih, ada Irman, ada Makbul dan lain sebagainya. Itu masih berkaitan dengan
perjuangan agraria kira-kira begitu. Nah, mungkin Irman ini bisa diminta ini ya pendapat ya, Bung, soal Nggak bisa dong, posisi. gua yang ini. Oh ya. Nah, nanti minta tolong ke moderator Masa diskusi ditanya ada di gua. gitu kan. Jadi itu tuh kira-kira. Oke, terima Tuntutan kasih. kita belum berhasil. Iya. Harus lebih kencang. Bagi teman-teman yang lain, mungkin kawan Sadam Cahyo, kawan Irman, ada tadi Ketua STN Sumatera Selatan si siapa, Asri Lambo, terus ada kawan Gusti Halek yang Ngomong dong. concern di agraria gitu. Oke, Bung Irman silakan. Oke. Terbatas ya waktunya ya, 9.15 kita close. Oke. Selamat malam kawan-kawan. Nah, aku coba menceritakan sedikit cerita di Jambi ya. Nah, kalau di Jambi itu luasannya itu sekitar 5 juta hektar. Nah, Kurang kencang, Bung. kalau di Jambi luasan ini ya, luasan wilayahnya itu sekitar 5 juta hektar. Nah, diambillah sama Kepri karena ada konflik batas wilayah, jadi berkurang jadi 4, juta sekian hektar. Dari total 4 juta sekian hektar itu, yang mendominasi adalah perkebunan kelapa sawit sekitar 1 juta hektar. Nah, kemudian ada di sektor kehutanan, HTI, hutan tanaman industri dan konservasi, restorasi. Kemudian juga ada di sektor pertambangan. Nah, kalau kita lihat mayoritas di luasan di Jambi itu separuhnya, hampir lebih dari separuhnya itu adalah dikuasai oleh pemegang izin. Nah, kalau kita hitung-hitung, hanya ketika dihitung kepemilikan untuk rakyatnya di Jambi hanya sekitar 1/4 hektar lah. Kalau kita hitung ya, kepemilikan kalau akan dibagi-bagikan misalkan. Nah, kemudian di Jambi sendiri, konfliknya juga cukup tinggi. Karena nomor 5 lah ya, kalau dari beberapa daerah, Jambi juga tingkatan yang paling tinggi, sekitar nomor 5 kalau dalam catatannya KPA. Nah, kemudian dari sepanjang kita lihat dari Januari sampai Juni ini ada 18 letusan konflik agraria di Jambi, baik itu kriminalisasi aktivis dan kriminalisasi petaninya, pejuang-pejuangnya. Nah, kemudian aku melihat dari perjalananku ya, dari tahun 2013 kita membangun serikat-serikat tani di Jambi. Nah, dari situ kita melawan dengan salah satu perusahaan korporasi besar yang bernama Sinarmas Group. Kalau di Jambi itu Wirakarya Sakti. Rokok dulu ya. Nah, di tahun 2013 itu ada satu korban regenerasi kita sendiri yang kita didik itu dibunuh oleh pihak perusahaan Sinarmas. Nah, kemudian dalam ketika terjadi pembunuhan, kita melakukan advokasi, itu sudah melakukan ini ya, penguatan organisasi dan mendirikan organisasi taninya. Nah, kemudian kita mencari dan menggalang solidaritas kepada kawan-kawan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Jambi. Nah, setelah itu kita mulai men-tracking dan menginvestigasi masalah-masalah pokok agraria di Jambi. Kemudian siapa sih si pemilik perusahaan-perusahaan besar. Kemudian di mana tracking banking dan pasar. Dan termasuk juga rantai-rantai pasok. Nah, dari situlah kita ketemu, kemudian kita melakukan grievance, komplain, dan lain-lain. Kita memukul lewat pasar. Kita tahu dalam kebijakan Provinsi Jambi sendiri, dalam konteks penyelesaian agraria itu cukup lamban. Maka kita melakukan lewat proses mekanisme kampanye pasar. Makanya mukul bank, kemudian juga produk-produk yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan ini, termasuk KFC dan Adidas salah satunya. Nah, dalam proses itu kita ini sebenarnya ini beda metode yang digunakan kawan-kawan. Kita lebih melakukan dengan cara-cara reclaiming di wilayah-wilayah anggota Serikat Tani yang kita bangun. Nah, jadi wilayah-wilayah yang kita reclaiming itu, kemudian kita melakukan pemetaan, kemudian kita merencanakan tata ruang, dan semuanya. Dalam perjalanannya,
dalam perjalanan tersebut kita membangun sekolahan, sarana pendidikan yang kita bangun di lokasi-lokasi pendudukan lahan. Meskipun dalam kerangka penyelesaian konflik secara administratif ini belum selesai. Nah, tapi konteks dalam legitimasi kekuatan rakyatnya di gerakan petaninya kita sudah mendapatkan itu. Dan kemudian pasar dan perusahaan juga tidak lagi melakukan penggusuran, ancaman, intimidasi dan lain-lain. Nah, itu metode yang kita lakukan. Nah, kemudian ada juga misalkan di gugus tugas reforma agraria. Sama yang dibilang Bung Jamil. Objek yang dikeluarkan tim gugus tugas itu, ketika kita cek wilayah yang akan dikeluarkan, itu wilayah sungai, kemudian ada jurang, tapi tidak menyentuh wilayah di pemukiman masyarakat yang berkonflik. Nah, kemudian di gugus tugas tersebut itu tidak ada sedikit pun cerita mendorong kerangka penyelesaian konflik. Nah, ini di luar skema konflik, mereka malah mendorong GTRA itu. Nah, dari perjalanan tersebut, di 2015 kita mendorong masuklah di tim gugus tugas reforma agraria di Jambi. Nah, kemudian dalam hal tersebut, kemudian kita melakukan identifikasi objek, subjek, dan lain-lain lah ya, pendataan semuanya. Nah, akhirnya setelah pendataan kita sudah dapat dari peta namanya BPS PKL yang di Riau. Kemudian itu bentuk dalam pelepasan lahan, pelepasan objek. Tapi persoalannya di sektor kehutanan sendiri atau kementerian sendiri itu tidak mau melepaskan di wilayah kawasan hutan. Ini masalahnya. Kalau BPN, ATR BPN ini mau mereka menyelesaikan, karena kenapa? Pertama itu di dalam yang kita sudah reclaiming itu sudah produktif. Nah, akan tetapi kehutanan ini masalahnya ada di sektor kehutanan. Nah, kalau kita lihat di sektor Jambi ya, kehutanan tidak mau melepaskan, misalkan kawasan hutan di Jambi itu adalah 2 juta hektar. Sedangkan kita lihat di sekitar 2 juta hektar itu sudah tidak produktif, hanya 1 juta hektar yang produktif. Nah, ini kan aku nggak tahu apakah ini kampanyenya KLHK di internasional bahwa luas tutupan Indonesia di Jambi itu masih produktif. Tapi faktanya kita lihat bahwa tutupan hutan dan kawasan hutan itu sudah tidak ada, malah sudah secara produktif dikuasai oleh masyarakat, gitu, petani, dan kemudian korporasi. Bahkan ada juga perusahaan perkebunan yang menguasai di wilayah kehutanan. Nah, mungkin itu, Bung. Oke. Itu saja sih sharing aku. Oke, terima kasih Bung Irman. Kita sempat dulu pernah ikut demonya Suku Anak Dalam ya. Itu gimana nasibnya warga Suku Anak Dalam yang tergusur itu Bung Irman? Sedikit saja. Nah, kalau aku kan sudah nggak terlalu update ya, karena juga nggak terlalu berkecimpung di sana sekarang. Nah, aku lebih fokus bangun serikat-serikat tani mandiri di Jambi, serikat tani lokal. Tapi infonya konfliknya Suku Anak Dalam itu belum selesai sampai sekarang. Tapi waktu itu Kepala Dinas Pertanahan ini, Kadis Provinsi ATR BPN itu sempat ngobrol sama kami. Suku Anak Dalam ini akan kita lepaskan, gitu loh. Karena kan ada perusahaan itu akan habis HGU mereka. Nah, cobalah kalian masuk. Tapi kan di situ kan ada organisasinya yang mendampingi. Serikat Tani, yaitu STN lah waktu itu. Nah, kita coba komunikasi sama STN-nya. Ini ada tawaran dari BPN untuk pelepasan redistribusi tanah terkait bicara Tora. Tapi ini harus kita ambil dan kemudian harus kita siapkan tata ruang RT RW-nya di wilayah tersebut. Karena di Suku Anak Dalam sendiri itu tidak ada RT RW. Makanya kita konsepkan secara bersama, kita susun bersama bicara rencana tata ruang wilayah. Nah, akan tetapi ini ada masalah internal, kepemimpinan STN dan STN sekarang. Nah, itu masalahnya di internal. Jadi aku nggak mau ikut campur, bilangnya sama stop, itu dulu aja. Oke, itu. Nanti kita telepon STN Jambi. Oke, karena waktu sudah melebihi dari rencana yang harusnya di schedule kita 8:30, tapi
nyatanya sudah 21 lebih 13 menit. Mungkin diskusi Rebo Legi ini dicukupkan sampai di sini, tapi paling tidak saya ingin mendengar last statement-nya kawan Jamil. Silakan Bung, terkait masalah konflik agraria di Indonesia. Ya, terkait masalah konflik agraria di Indonesia, khususnya di sektor tambang, sebetulnya sedang mengalami new abnormal ya. Saya begini, karena di kemarin sudah diundangkan Undang-Undang Pertambangan Nomor 3 Tahun 2020, ada ketentuan yang saya pikir ini kegilaan negara bersama-sama korporasi yang akan melakukan kejahatan kepada rakyat atau state corporate crime, yaitu ada ketentuan pasal 28A yang menyatakan bahwa wilayah pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, dan seluruh ruang kepulauan. Jadi tidak ada ruang yang selamat dari ancaman penaklukan industri tambang. Nah, ada juga cacat ideologis di dalam Undang-Undang Minerba yang baru adalah negara hari ini sangat-sangat tidak bermartabat karena ada ketentuan di Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa yang melakukan pembebasan lahan nantinya adalah negara. Dalam hal ini pemerintah pusat lewat peraturan pemerintah. Jadi ini sangat-sangat memperlihatkan bahwa negara kita sangat tidak bermartabat, kembali menjadi centeng korporasi tambang gitu, dan itu artinya penggunaan dan pengelolaan energi yang kanibal selama ini diteruskan. Misalnya Jawa tidak punya batu bara, tapi pembangkit listriknya batu bara, itu artinya harus membongkar Pulau Sumatera, Kalimantan ataupun Papua yang ada batu bara untuk dibakar listrik menjadi listrik di Jawa gitu. Saya kira ini harus dihentikan, model produksi konsumsi energi yang kanibalistik ini harus di-restart dan diperiksa ulang. Dan terakhir, saya mau bilang dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba yang baru, maka dengan berat hati saya menyatakan bahwa tidak ada ruang yang selamat dari penaklukan dan seluruh wilayah Indonesia menjadi ruang penambangan yang keluarannya nanti adalah kerusakan, kehilangan yang tentu saja tidak dapat dikuantifikasi, tidak akan dapat dinilai dengan model valuasi ekonomi apapun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bergeser ke Bung Edi, last statement, Bung. Bangun persatuan nasional, hentikan imperialisme, laksanakan reforma agraria. Itu saya tuh. Padat, singkat, jelas, tapi bercanda, jadi nggak seru. Oke, Bu Ira, silakan Bu Ira, last statement-nya. Bu Ira, tolong di-unmute dulu dong. Baik, terima kasih. Bung, saya harapannya di akhir dari diskusi ini, saya berharap kemudian berbagai persoalan, berbagai konflik agraria yang terus marak terjadi, negara kemudian secara perlahan memiliki keberpihakan kepada rakyat. Dan itu tentu harus didukung dengan berbagai regulasi yang ada. Untuk itu, saya mengajak kita semua yang ada untuk kemudian mari Bu, kita sama-sama rebut kekuasaan yang ada, sehingga semakin banyak kepala, semakin banyak orang yang kemudian peka dan peduli dengan berbagai persoalan rakyat, terutama dengan juga salah satunya adalah persoalan agraria. Saya yakin dan percaya semakin banyak orang di dalam sistem yang paham dan peduli, arah kebijakan itu juga mudah dipengaruhi untuk kemudian berpihak ke rakyat. Terima kasih. Oke, dari segala paparan para narasumber ini, paling tidak saya menangkap entry point-nya adalah stabilitas nasional kita sedang dipertaruhkan hanya karena konflik agraria. Dan itu merupakan warning bagi kedaulatan nasional, warning bagi kemerdekaan bangsa. Dan paling tidak saya juga mencatat sedikit bahwa
kesimpulan daripada diskusi kali ini adalah perlunya sebuah badan otoritas reforma agraria yang sifatnya ad hoc, lintas sektoral, kredibel, partisipatif, dan otoritatif yang langsung dipimpin oleh Presiden. Itu menjadi sebuah hal yang mendesak untuk dilakukan oleh negara. Yang kedua, melaksanakan penyelesaian konflik agraria di wilayah-wilayah perkebunan, negara maupun swasta sebagai agenda prioritas berdasarkan data-data usulan daripada masyarakat. Dan yang ketiga yang paling penting adalah membuka informasi kepada publik dan mengevaluasi konsesi-konsesi perusahaan perkebunan negara maupun swasta, baik itu HGU, HGB, izin lokasi, dan sebagainya, sehingga ini bisa mendorong sistem pertanahan yang transparan. Keterbukaan ini juga bisa menjadi jalan bagi pencegahan dan penyelesaian konflik serta rencana untuk mengurangi ketimpangan yang telah terjadi. Dan yang keempat, yang patut dilakukan adalah mengeluarkan desa-desa atau garapan masyarakat di dalam HGU dan kawasan hutan, atau melakukan moratorium izin baru maupun perpanjangan HGU. Ini menjadi penting karena salah satu perlindungan daripada korporasi adalah hak guna usaha. Mungkin itu saja, dan yang paling akhir adalah sejalan dengan langkah di atas untuk mempercepat proses reforma agraria di sisa waktu pemerintahan ini, harusnya ini bisa memaksimalkan mandat daripada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 dan peran Perpres reforma agraria, sehingga tidak sekedar lip sync, tidak sekedar lip service politik belaka, tapi juga ada implementasi menjawab kebutuhan regulasi yang menghambat rakyat dalam memperoleh pengakuan dan haknya atas tanah. Mungkin itu saja diskusi kali ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi semuanya, terutama bagi warga Indonesia yang sedang berkonflik atas tanahnya. Ya, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih Bung Jamil, terima kasih Bung Edi dan Bu Ira, kawan-kawan semua yang hadir dalam diskusi Rebu Legian ini. Ke depan kita akan memiliki beberapa agenda diskusi, tentunya dengan beberapa narasumber yang berbeda, tapi tidak jauh dari LMND. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebebasan.